Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 terdiri dari Tiasti Aryandini, Huriah, Putri, Enok Kurniasih, Nur Hikmah, dan Rohyanah. Kami semua akan mempresentasikan materi tentang pertemuan mazhab humanisme, Maslow, dan mazhab konstruktivisme. Mazhab humanisme. Humanisme sendiri berasal dari bahasa Latin. Humanis yaitu manusia, isme artinya paham atau aliran. Mazhab humanisme ini merupakan mazhab yang mengedepankan sisi kemanusiaan, menekankan harkat, peran, serta tanggung jawab. Sifat humanis sendiri merupakan sisi fundamental yang ada dalam diri manusia, yaitu dengan memanusiakan manusia. Contohnya seperti memiliki rasa simpati, empati terhadap kerabat atau keluarga. Pada dasarnya, setiap diri manusia mempunyai sifat humanis, namun memang memiliki kadar yang berbeda. Jadi memang dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan, dan berbagai faktor lainnya. Ada tokoh-tokoh humanisme, di antaranya yaitu ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow. Beliau menjelaskan tentang terapi merupakan salah satu yang banyak digunakan oleh para psikolog, yaitu konseling dari hasil aplikasi teori humanistik. Humanistik beranggapan persepsi subjektif sangat penting dibanding persepsi netral atau objektif. Menurut Carl Rogers, meyakini bahwa orang-orang mempunyai kecenderungan motivasional alami ke arah pertumbuhan, pemenuhan, dan kesehatan. Menurut pandangan beliau, gangguan psikologis berkembang sebagian besar didasari oleh orang lain dalam perjalanan ke arah self-actualization. Apapun yang dialami seseorang sebaiknya ditumpahkan saja dengan tangisan dan tulisan, yang dimaknai dengan ketidaksadaran manusia dalam bentuk perilaku yang disebut client-centered. Tapi client-centered menurut Carl Rogers, di mana deskripsi proses konseling itu pertama adalah konseling memusatkan pada pengalaman individual. Yang selanjutnya, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Kemudian melalui penerimaan terhadap klaim, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memandukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Selanjutnya dengan redefinisi, pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Terakhir, dilakukan wawancara yang merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Tujuan konseling. Tujuan konseling dengan pendekatan client-centered adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan suasana yang kondusif bagi klien untuk mengeksplorasi diri sehingga dapat mengenal hambatan pertumbuhannya. Kedua, membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, kepercayaan yang lebih besar kepada dirinya, keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan meningkatkan spontanitas hidupnya. Ketiga, menyediakan iklim yang aman dan percaya dalam pengaturan konseling sedemikian sehingga konseli dengan menggunakan hubungan konseling untuk self-exploration, menjadi sadar akan blok atau hambatan ke pertumbuhan. Dan keempat, yang terakhir, konseli cenderung untuk bergerak ke arah lebih terbuka, kepercayaan diri lebih besar, lebih sedia untuk meningkatkan diri sebagai lawan menjadi mandek, dan lebih hidup dari standar internal sebagai lawan mengambil ukuran eksternal untuk apa ia perlu menjadi. Mengenai mazhab humanistik dari Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin.
Teorinya yang sampai saat ini masih terkenal adalah teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, mengutip pada e-journal Raden Intan bahwa manusia itu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan hidup manusia itu terdiri dari tingkatan yang disebut dengan hierarki. Mulai dari kebutuhan yang paling rendah, yaitu kebutuhan yang bersifat basic atau bersifat fisiologis, sampai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu kebutuhan yang bersifat aktualisasi diri. Seseorang yang mempunyai need achievement yang tinggi, maka ia tentu akan semakin serius dalam menggeluti segala sesuatu. Ini adalah diagram dari hierarchy of needs-nya Maslow. Ini mengutip pada tesis dari Pascasarjana Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga. Kita bisa lihat di sini bahwa pada diagram Maslow itu yang paling bawah, kebutuhan manusia yang paling bawah adalah psychological needs, yaitu kebutuhan yang bersifat fisik. Apa saja kebutuhan bersifat fisik? Diantaranya adalah makan, minum, kebutuhan istirahat, dan juga kebutuhan seksual. Kemudian untuk tingkatan selanjutnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia adalah safety needs atau keamanan. Kebutuhan akan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, dan batas. Kemudian meningkat lagi di kebutuhan yang menengah di sini adalah kebutuhan untuk dicintai, yaitu oleh kasih sayang keluarga, teman sejawat, pasangan, dan juga anak. Kebutuhan selanjutnya adalah self-esteem, yaitu penghargaan dari orang lain, kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan, dan apresiasi. Sedangkan kebutuhan manusia yang di tingkat paling atas adalah self-actualization atau aktualisasi diri, yang terdiri dari moralitas, kreativitas, spontanitas, penerimaan fakta, pemecahan masalah, dan vitalitas. Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang bersifat di bawah, yaitu lower order needs. Sedangkan yang termasuk dari higher order needs yaitu kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kebutuhan atas seseorang itu bersifat secara dominan, yang antara di dalam dirinya dipenuhi oleh kebutuhan internal, kemudian kebutuhan yang rendah dipengaruhi secara eksternal, yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri manusia. Maslow yakin bahwa tingkah laku manusia bisa diterangkan dengan memperhatikan kecenderungan individu untuk mencapai tujuan personal yang membuat tujuan kehidupan individu bersangkutan penuh makna dan memuaskan. Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas sepenuhnya. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika satu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan lainnya akan muncul menuntut pemuasan, dan seterusnya. Kebutuhan yang ada di tingkat dasar, pemenuhannya lebih mendesak daripada kebutuhan yang ada di atasnya. Semakin individu mampu memuaskan kebutuhan yang tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitas matang dan berjiwa sehat. Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini bila diaplikasikan dalam pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas proses pembelajaran. Perguruan tinggi dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa berdasarkan susunan hierarki kebutuhan Maslow. Dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, berikut ini saran aplikasi berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Physiological needs. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, perguruan tinggi dapat menyediakan fasilitas seperti
kantin bersih dan sehat, ruangan kelas yang nyaman, toilet yang bersih dengan jumlah yang memadai, waktu istirahat yang cukup untuk ke kamar kecil atau untuk minum, serta lingkungan belajar yang kondusif. Safety needs. Kebutuhan akan rasa aman dapat dipenuhi melalui mempersiapkan pembelajaran dengan baik seperti materi kuliah, media pembelajaran, sikap dosen yang menyenangkan, tidak menghakimi dan tidak mengancam, mengendalikan perilaku mahasiswa di kelas, menegakkan disiplin dengan adil, consistent expectation, lebih banyak memberikan penguatan perilaku reinforcement melalui pujian atau ganjaran atas segala perilaku positif mahasiswa daripada pemberian hukuman atas perilaku negatif. Belonging needs and love needs. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui A. Hubungan antara dosen dan mahasiswa. Dalam hubungan antar dosen dan mahasiswa, dosen hendaknya bersikap empatik, perhatian, dan interest kepada mahasiswa, sabar, adil, mau membuka diri, positif, dan dapat menjadi pendengar yang baik, memenuhi mahasiswa kebutuhan potensi, minat, karakteristik kepribadian, dan latar belakangnya, memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif, menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat, dan keputusan mahasiswa, menjadi penolong yang bisa diandalkan, dan memberikan kepercayaan terhadap mahasiswa. B. Hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa. Dalam hubungan antar mahasiswa dengan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama mutualistik dan saling percaya di antara mahasiswa, mengembangkan diskusi kelas, peer tutoring, mengembangkan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, himpunan mahasiswa jurusan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Esteem needs. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara self-esteem, membangun rasa percaya diri mahasiswa, seperti mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar belakang pengetahuan untuk membantu memastikan keberhasilan, scaffolding, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, fokus pada kekuatan dan aset mahasiswa, mengembangkan metode pembelajaran yang beragam, mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengembangkan dan memberikan contoh strategi belajar pada mahasiswa, tidak menegur mahasiswa di depan umum, memberikan bantuan pada mahasiswa yang mengalami kesulitan, melibatkan mahasiswa untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab di dalam kelas. Self-actualization needs. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan yang terbaik, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya, menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata, perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif mahasiswa, melibatkan mahasiswa dalam proyek atau kegiatan self-ekspresif dan kreatif. Saya akan memaparkan mazhab konstruktivisme. Untuk mazhab ini berfokus pada 3 prinsip utama penjelasan, yaitu sosial, ideasional, dan intersubjektivitas. Ideasional berarti menempatkan identitas yang terbentuk dari kesamaan nilai, ideologi, dan norma yang membentuk perasaan kekitaan dan pada akhirnya memiliki kepentingan bersama. Di sini tokoh yang sangat berpengaruh adalah Jean Piaget, adalah ilmuwan dari Prancis.
Dia adalah pelopor mazhab konstruktivisme yang berpendapat bahwa belajar dari dalam diri, from within, memilih mana yang bermakna. Penelitiannya dilakukan dengan cara melihat dan mengamati perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif selama proses perkembangan kognitif terhadap anak-anak yang tidak punya limpahan kasih sayang dari keluarga. Dia berhasil mengalihkan perhatian masyarakat yang awalnya hanya melihat belajar secara kualitatif menjadi kuantitatif. Di sini bisa kita highlight ya, dari kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam perjalanannya, teori ini justru mendapat kritik dari ilmuwan lainnya seperti Vygotsky dan Feuerstein. Kritik-kritik ini justru melengkapi teori konstruktivisme Piaget itu sendiri. Pembahasan dimulai dengan mengutarakan terlebih dahulu teori Piaget dan selanjutnya mengutarakan kritik-kritik terhadap teori tersebut. Di sini beberapa pokok pemikiran Piaget adalah seperti berikut. Piaget berpendapat bahwa seorang pada dasarnya dapat tumbuh, berkembang, dan belajar dari dalam dirinya. Kembali lagi ya, from within inilah yang dinamakan konstruktivisme. Piaget membagi yang kedua, Piaget membagi perkembangan kognisi manusia berdasarkan umur menjadi 4 tahap, yaitu sensori motorik 0 sampai 2 tahun, pre-operasional 2 sampai 7 tahun, konkret operasional 7 sampai 11 tahun, dan formal operasional 11 tahun ke atas. Yang ketiga, dalam deskripsian keempat tahap tersebut, Piaget menandai adanya perkembangan kualitatif yang berkaitan dengan kematangan, maturity, dan kesiapan readiness yang menjadi kunci keberhasilan belajar. Perkembangan struktur kognisi anak tergantung perubahan secara kualitatif dan tidak bisa berubah sesuai dengan keempat tahapan tersebut. Jadi stepnya Piaget itu selalu menahapkan umur dari perkembangan kognisi manusia itu berdasarkan umur. Kritik-kritik yang diberikan kepada Piaget itu ada Vygotsky dan neo-Piagetian serta penyempurnaan by Feuerstein. Vygotsky adalah ilmuwan dari Rusia. Beberapa kritik Vygotsky terhadap Piaget adalah satu, Piaget mengatakan struktur kognitif pemahaman manusia tetap, sedangkan Vygotsky mengatakan manusia bisa saja berubah. Piaget menganggap seluruh anak mengalami perkembangan kognitif yang sama dan mengabaikan peran lingkungan, sedangkan Vygotsky berpendapat lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi anak. Kemudian Piaget menggolongkan perkembangan kognitif berdasarkan tahapan umur. Piaget mengatakan harus menunggu kematangan dari kesiapan anak serta harus cocok antara pengaruh luar dan perkembangan dalam dirinya, matching, dengan syarat bila lingkungan kondusif. Vygotsky berpendapat sependapat, tetapi dia mengingatkan Piaget bahwa penggolongan usia bisa saja dapat berubah. Kemudian neo-Piagetian mengasumsikan pengembangan kognitif yang terbagi dengan pembedaan kualitatif, tidak seperti Piaget yang ketat dengan pentahapan perkembangan kognitif berdasarkan umur. Kembali lagi umur. Mereka mendefinisikan hal tersebut berdasarkan sistem pemrosesan informasi yang dimiliki anak. Proses. Kemudian yang Feuerstein adalah murid Piaget itu sendiri menyempurnakan pendapat Piaget. Feuerstein mengatakan apa yang dimaksud Piaget sebagai perubahan kualitatif pada diri seseorang dalam perkembangan kognitif tidak selamanya benar, karena struktur kognitif bisa saja berubah. Seperti itu. Tapi kesimpulan masa konstruktivisme yang diluncurkan oleh Piaget dan disempurnakan oleh ahli-ahli lainnya, teori baru dalam psikologi pendidikan dikelompokkan dalam teori pembelajaran constructivist theories of learning. Artinya teori konstruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bisa bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Nah, itu yang diungkapkan oleh Piaget dan dilengkapi oleh ahli-ahli lainnya. Kemudian menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Nah, konstruktivisme itu dibangun sendiri oleh siswa tersebut, harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan yang lebih kepada siswa untuk menemukan, menerapkan, mengkonstruksi ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara tidak sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Nah, di sini peran siswa itu lebih besar. Bukan tidak berarti guru tidak berperan juga gitu, tapi tetap mengawasi dan melakukan support kepada siswa tersebut.
Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Aplikasi mazhab konstruktivisme. 3 dalil pokok Piaget tentang perkembangan intelektual atau perkembangan mental. Yang pertama, perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi dengan urutan yang sama. Yang kedua, tahap-tahap tersebut didefinisikan sebagai suatu klaster dari operasi mental, pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotesis, dan penarikan kesimpulan yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual. Yang ketiga, gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan atau equilibration, proses pengembangan yang menguraikan tentang interaksi antara pengalaman atau asimilasi dan struktur kognitif yang timbul atau akomodasi. Mengimplementasikan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri. Berikutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Berikutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa. Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran konstruktivisme di SD. Berdasarkan pengertian matematika yang memiliki objek abstrak, maka pembelajaran matematika di SD tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa SD yang masih berada pada tahap operasional konkret. Sebelum siswa memanipulasi simbol-simbol abstrak, bilangan dan rumus-rumus, maka matematika harus dipahami terlebih dahulu. Belajar matematika memerlukan penalaran yang deduktif, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan karakteristik siswa SD. Agar konsep atau materi matematika mudah dipahami siswa, maka guru harus kreatif dalam mengemas konsep matematika yang abstrak ke dalam bentuk yang konkret. Pentahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang lebih lengkap diungkapkan oleh Jaeger, dan ini biasanya yang dipakai oleh sekolah-sekolah. Tahap yang pertama adalah tahap persepsi, di mana siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep-konsep yang dibahas. Guru biasanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan problematis tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh siswa dan mengaitkannya dengan konsep yang akan dibahas. Setelah itu ada tahap eksplorasi, di mana siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Tahap berikutnya adalah tahap diskusi dan penjelasan konsep, di mana siswa memikirkan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi siswa, ditambah dengan penguatan oleh guru. Dan tahap berikutnya adalah tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan maupun melalui pemunculan masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan siswa tersebut. Sekian dari kami, semoga ini bermanfaat. Ini adalah quotes anak-anak muda. Kami adalah generasi muda yang sukses karena kami dididik dengan hati dan sungguh-sungguh
oleh guru-guru kami yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.